Kesawa, bagaimana aku dapat mengenali seorang pertapa? Apa tandanya? Dan bagaimana ia bergerak? Serta bagaimanakah gayanya? Sama sekali tidak sukar untuk mengenalinya, Arjuna. Dimanapun dia berada, maka dia selalu dikenang. Karena semua hasratnya dapat terpenuhi, dia ingin mengadu kekuatannya. Seperti dia, kau juga meninggalkan semua hasratmu. Bebaskan dirimu dari hasrat-hasrat pribadimu. Jauhkan kebahagiaan dan kesedihan dan merasa puaslah pada dirimu sendiri. Lalu bara api kesedihan tak mampu membakarmu, juga pancuran kebahagiaan tak dapat membasahimu. Arjuna, seorang pertapa yang tidak gentar adalah ia yang memelihara keseimbangan dalam kebahagiaan, begitupun keseimbangan dalam kesedihan. Dan tidak seorang pun dapat mengganggunya. Dan jika ia berbicara, kata-katanya tidak berasal dari kebahagiaan atau kesedihan yang ada di permukaan, tapi dari kedalaman jiwanya. Ia tidak berbicara bahasa hayalan, ia berbicara dengan bahasa tindakan, tanpa ikatan. Dan jika ia duduk seperti seekor kura-kura. Seekor kura-kura yang menarik dirinya sendiri. Dan ia membuat dirinya seperti sebuah benteng. Artinya indrianya ada di bawah penguasaannya, dan hanya ia sendiri dapat menguasainya. Arjuna, jika manusia dapat menenangkan pikirannya, maka dia akan mendapat ketenangan. Tak akan tergoda oleh nafsu yang jahat dan tak dapat digoyahkan. Orang biasa memusatkan pikirannya pada kesenangan-kesenangan hawa nafsu, dan pemusatan pada kesenangan ini melemahkan dirinya sendiri. Hai Arjuna, dari kelemahan atau keinginan-keinginan ini lahirlah nafsu, dan jika nafsu tak terpuaskan, maka yang akan lahir adalah kemarahan. Dan kini setelah kemarahan lahir dan menguasai orang itu, lebih banyak daya tarik terhadap kesenangan-kesenangan nafsu birahi. Jika daya tarik nafsu berkembang, maka kemampuan berpikir akan berantakan. Jika kemampuan pikiran berantakan, orang pandai itu dihancurkan. Jika orang pandai itu telah hancur, maka hancurlah seluruh manusia. Wahai putra Kunti, daya tarik keinginan membawamu pada kehancuran dari kepandaianmu. Pikirlah Arjuna, orang yang tidak mempunyai kepandaian, bagaimana ia mencapai kedamaian? Ia tidak dapat membedakan antara damai dan kekacauan. Dan bagaimana orang yang tidak dapat membedakan kedamaian dan kekacauan dapat tetap merasa bahagia? Arjuna, bagaikan badai angin menyesatkan sebuah perahu, begitu juga nafsu dapat menyesatkan orang yang pandai. Jika indriamu kurang sehat, kau tak dapat melakukan kehendakmu, dan semua akan menjadi musnah, bagai batu hanyut dalam air. Maka itu, hai pemberani, simpanlah indriamu di bawah penguasaanmu. Dengan demikian kau tak akan terjatuh. Arjuna, dengar dan camkan kenyataan-kenyataan ini. Jika dunia tertidur, pertapa terjaga. Dan jika dunia terjaga, para pertapa tidur. Apa arti tidur dan terjaga? Serta siang dan malam? Aku tidak berbicara soal siang dan malam hari, Arjuna. Aku hanya berbicara tentang tidur dan tentang terjaga. Orang biasa menghabiskan waktu terjaganya untuk mendapatkan dan menikmati sesuatu. Itu sasaran upaya kesadarannya. Jika ia lapar, maka ia ingin makan. Jika ia haus, ia membutuhkan air. Dan jika ia ingin melindungi dirinya dari cuaca, ia ingin rumah. Cara berpikirnya berdasarkan pokok. Tapi pertapa, atau orang yang tidak tergoyahkan, berpikir seimbang. Ia memandang jauh dari batas lapar dan haus pribadinya. Ia tidak berpikir tentang buah jatuh dari pohon. Ia berpikir tentang pohonnya. Ia berpikir tentang hutannya. Manusia biasa ingin kayu untuk api, maka ia akan terus menebang pohon-pohon itu sampai seluruh hutan hancur. Tapi pertapa bahkan tidak pernah berpikir tentang hasil dan buahnya. Ia berpikir tentang pentingnya hutan-hutan itu.
ia juga berpikir tentang hubungan hutan itu dengan musim. Dari itu Arjuna, siang hari bagi seorang manusia biasa adalah malam bagi Pertapa, karena ia telah melampaui batas kemampuan orang biasa. Dan malam hari bagi seorang manusia biasa adalah siang bagi Pertapa, karena hanya dalam ketenangan matahari kesadarannya timbul, Arjuna. Bagi seorang Pertapa ada masalah-masalah, ada juga pemecahan masalah-masalah itu. Dan inilah yang membedakannya dari manusia biasa. Jika manusia lupa akan tugasnya, dia tak akan berhasil dalam perjalanannya. Kekalahan akan selalu membayanginya, dan dia tak akan mencapai tujuannya. Arjuna, kebenaran tidak terjangkau oleh kemampuan indria. Bukannya seorang Pertapa tidak merasa lapar, ia merasakan, tapi ia tidak pedulikan kelaparan itu, dan berpikir, apa obat lapar itu? Maka itu siang hari bagi orang biasa, malam bagi Pertapa. Dan orang yang menyelamatkan dirinya dari malam hari orang biasa, dialah yang tak tergoyahkan. Manusia biasa seperti sungai-sungai yang selalu mengalir dalam kegelisahan. Tapi mereka tidak menyadari akan tujuannya. Mereka terus mengalir tanpa kesadaran, karena mereka berpikir bahwa mengalir adalah tindakan mereka. Mereka mengosongkan semua air dan semua tindakan mereka ke dalam samudera yang luas. Namun lautan itu walaupun demikian tidak melampaui batas-batas pantainya. Seperti halnya, sungai-sungai hawa nafsu selalu menghanyutkan manusia biasa. Tapi ketika sampai pada seorang Pertapa, mereka menyerap air itu dan tidak pernah bisa melampaui batasnya. Kau juga menjadi sebuah lautan. Lautan adalah Pertapa, orang yang berpengetahuan. Dan kau juga berpengetahuan, karena itu adalah yang terbaik.